صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بنفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الجسد وعمل الأعمال وعمل القلب وفيها ترفع أعمالهم وتدرون لما سمي شعبان قالوا الله ورسوله أعلم لأنه يتسعب فيه خير كثير. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, para tamu Allah, jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tiada lain kata yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala lain daripada kalimah puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai saat ini dan sampai waktu ini. Dengan nikmat itu kita bisa berangkat ke masjid ini dalam melaksanakan atau menunaikan kewajipan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat beriring dengan salam juga kita tidak henti-hentinya untuk selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurah segala kebaikan, segala keselamatan kepada keluarga besar, yaitu seorang manusia mulia, manusia pilihan, manusia agung, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, InsyaAllah dengan kita selalu bersalawat kepadanya, yang kita harapkan adalah syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib mau berwasiat kepada kita semua, yang terutama adalah untuk khatib sendiri, dengan wasiat mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunaikan amal soleh sesuai dengan tuntunan yang ada untuk meraih kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Maret 2023 Masehi dan bertepatan lebih dan kurang 17 Sa'ban 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah, Allah selalu memberikan kita kesehatan sampai hari ini, sehingga kita telah memasuki 17 Sa'ban hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, mungkin sekitar 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kita tunggu, yang kita agungkan, yang kita cintai. Setiap tahunnya sekali dalam satu tahun bulan Ramadan itu akan datang ke hadapan kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu sebagai judul khutbah kita pada siang ini, yaitu persiapan demi persiapan untuk menuju atau menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali sebenarnya tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan segalanya kebutuhan yang dibutuhkan nanti akan datang bulan suci Ramadan kepada kita semua. Oleh kerana itu, di sini apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang harus kita persiapkan untuk menyongsong
dan untuk menunggu bulan suci Ramadan itu datangnya kepada kita. Kenapa? Bulan Sa'ban ini adalah bulan gerbangnya untuk menuju bulan suci Ramadan. Ibaratkan kita main bola, ya, sehebat apapun kita main, sepintar apapun kesebelatan itu main, secepat apapun larinya, jikalau mereka tidak mampu menendang bola itu melalui gawang, memasuki gawang, maka ini tidak disebut dengan finish atau disebut dengan kemenangan. Maka bulan Sa'ban ini adalah ibarat gawang untuk menuju Ramadan. Kalau seandainya kita mampu di bulan ini memasukkan bolanya ke gawang itu, maka disebutlah kita menang nanti di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus kita persiapkan, kata Rasulullah SAW. Apa itu yang kita persiapkan di dalam bulan Sa'ban ini, ya, untuk menuju bulan Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama sekali adalah ruhiyah. Ruhiyah artinya bahasa kita adalah iman. Iman dari sekarang, dari bulan ini adalah harus kita perkokoh dan kita perkuat iman kita untuk menyambut bulan suci Ramadan datang. Kenapa? Bulan Sa'ban ini terletak di antaranya bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Banyak sekali umat, banyak sekali manusia yang lalai di bulan ini. Kenapa? Karena mereka sudah menjalani bulan Rajab, padahal itu adalah bulan yang istimewa. Di situ terdapat kisah-kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka bulan ini, ya, persiapkan kita, apalagi kita sudah melewati yang namanya Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban keberadaannya adalah malam ke-15 Sa'ban. Tetapi sekarang ini kita sudah berada yaitu 17 Sa'ban, berarti sudah melewati kita yaitu Nisfu Sa'ban. Maka hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ruhiyah. Iman kita perkokoh, kita perkuat, kita pertaguh iman kita untuk menyongsong bulan Ramadan datang. Mungkin jauh sebelum Sa'ban ini iman kita mudah goyah, gampang goyah, ya, sehingga banyak sekali kita yang mengabaikan, yang terutama adalah masalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda salah satunya iman seseorang itu sudah rapuh dan sudah lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali harus kita persiapkan adalah ruhiyah, yaitu iman kita. Kita permantapkan dengan jalan apa? Amal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti ada 3. Yang pertama namanya adalah amal jasad. Yang kedua adalah amal malihi, yaitu amal harta. Yang ketiga adalah amal qalbi. Amalan jasad ini tidak terlepas yang mencakup di situ. Yang terutama sekali adalah amalan jasad ini adalah berupa solat yang 5 waktu. Kenapa dikatakan solat ini yang terutama? Amalan jasadnya adalah segala anggota tubuh kita melaksanakan dan ikut andil di dalam melaksanakan solat tersebut. Contoh dari taharahnya, semua anggota tubuh ikut serta. Setelah itu mengawal wuduknya, begitu juga. Setelah itu mengangkat takbirnya, berdiri betulnya, rukuknya dan sujudnya, sampai salam terakhir. Yang kita laksanakan solat adalah berhubungan tidak lepas dengan amalan jasadihi, yaitu amalan jasad kita. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang 3 yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti, yang pertama sekali adalah amalan jasadiyah, yaitu amalan jasad kita. Maka mulai dari sekarang, maka pesan penting dari bulan Rajab kemarin kepada kita semua, yaitu tentang masalah salat yang 5 waktu. Mulai dari sekarang untuk menyongsong Ramadan, mari kita continue dan konsisten, jangan kita tinggalkan lagi yang namanya salat 5 waktu, supaya amal yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan salat ini ada 2. Diperintahkan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'min itu dikatakan 1 sampai dengan ayat 2, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah, kata Allah, orang yang beriman. Ini diambil pangkal ayat ini. Surah ini dimulai dengan beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa tanda iman mereka? Apa bukti iman mereka? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka itu melaksanakan salat yaitu dengan khusyuk. Di yang pertama sekali, beruntunglah orang-orang beriman kepada Allah. Tanda iman mereka, mereka mendirikan salat dengan khusyuk. Khusyuk yang dimaksud di sini jemaah-jemaah rahimakumullah terdapat dua. Pertama khusyuk syariat, yang kedua khusyuk ma'rifah. Khusyuk syariat itu apa? Khusyuk syariat itu adalah kita kerjakan salat itu sesuai dengan tuntunan. Mulai dari taharah sampai ke uduknya, sampai ke gerakan salat sesuai tuntunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan salat yang khusyuk secara syariat. Yang kedua khusyuk secara ma'rifah. Khusyuk secara ma'rifah berkaitan amal Ramadan kita yang nomor 3 adalah amal qalbi. Amal qalbi, amal hati adalah zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Dalam bulan Ramadan pun kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk mengisi waktu kita dengan zikir. Begitu juga dalam melakukan salat yang disebut dengan salat yang khusyuk. Khusyuk khusyuk ma'rifat adalah kita selalu ingat kepada Allah. Semenjak kita mengangkat takbir, maka perbanyaklah hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dimaksud dengan khusyuk ma'rifat. Khusyuk syariat, kita kerjakanlah salat itu sesuai dengan tuntunan yang ada. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu persiapan yang pertama harus kita persiapkan untuk menyebut bulan suci Ramadan, yaitu dengan ruhiyah, dengan iman. Yang kedua adalah dengan ilmiah. Ilmiah adalah ilmu. Kita harus mengetahui ilmunya. Kalau lupa, kita tanya lagi, kita kaji lagi, kita membaca lagi, ya, kita dialog lagi dengan orang yang tahu bagaimana ilmunya untuk melaksanakan Ramadan tersebut, supaya puasa yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Ya, kenapa? Karena Ramadan ini satu kali dalam satu tahun datangnya. Mungkin takut lupa, ya, kita kena satu kali dalam satu tahun. Tidak ada salahnya kita bertanya kepada orang yang tahu, atau membaca jika kita ada kitabnya, kita evaluasi ulang. Tidak ada salahnya. Dia harus kita modal ilmu. Yang kedua harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, ilmiah, yaitu ilmu. Yang ketiga adalah maliyah, harta. Kita berusaha satu tahun ini sebanyak 11 bulan untuk menumpuk harta, menumpuk kekayaan, ya, yang diridhai oleh Allah. Mari kita pergunakan, kita persiapkan mulai dari dini hari, ya, mulai dari bulan ini kita persiapkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah selama bulan suci Ramadan nanti, yang disebut dengan persiapan harta, yaitu maliyah. Yang keempat adalah yang harus kita persiapkan adalah jasadiah. Jasad kita, kesehatan kita jaga. Jangan terlalu peras keringat banting tulang di bulan ini. Kita jaga, kita pupuk yaitu jasad kita dengan memperbanyak puasa sunnah dan solat sunnah, supaya jasad kita sehat nanti, ya, untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 macam ini persiapkan kita, wajib kita mempersiapkan yang 4 macam ini, ya, sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ruhiyah, iman kita perkokoh dan kita perkuat iman kita, kita tingkatkan iman kita sebelum bulan suci Ramadan datang. Jangan mudah goyah, jangan gampang goyah dengan hal-hal yang sedikit, sehingga kita tidak mau lagi melaksanakan ibadah puasa, sehingga tidak lagi mau kita melaksanakan ibadah sholat. Rugi kita. Kenapa? Belum tentu seandainya kita sampai menghidupkan kita, membolehkan kita dalam bulan Ramadan tahun ini, belum tentu Allah memberikan kita kesempatan untuk datang bulan suci Ramadan yang akan selanjutnya. Ya, mari kita laksanakan bulan Ramadan. Dalam bulan Saban ini tinggal 13 hari lagi untuk menyongsong bulan suci Ramadan dengan iman, dengan ilmu, dan dengan harta, dan dengan kesehatan badan kita. Kita kerjakanlah bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin nanti. Pertama amalnya, amalan jasadiah, yaitu solat, jangan sampai kita tinggalkan. Barang siapa saja kita yang melaksanakan solat nanti,
pada bulan suci Ramadan, tetapi solat kita tinggalkan, kita puasa, solat tidak, percuma. Lebih baik kita tidak solat sama sekali. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah lanjut usia. Tapi kalau bagi anak kecil yang masih SD, belajar boleh, enggak apa-apa. Dia belajar solat aja, belajar puasa aja dulu. Ya, solatnya belum, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya cucu, ya jenggotnya sudah putih, ya sungutnya sudah putih, dia bilang belajar, cuman puasa aja dulu belajar, katanya solat tidak. Ini sudah keterlaluan. Ya, kalau anak kecil boleh belajar puasa, tidak solat boleh sebelum balik berakal. Tapi kalau sudah menjadi bapak, menjadi kakek, tidak ada lagi kata belajar. Kalau dia puasa tidak solat, mubazir puasanya, lebih baik tidak puasa sama sekali. Ya, maka oleh kerana itu, kenapa dikatakan demikian? Ini Nabi kita wanti-wanti mengatakan, segala amal yang kita lakukan kuncinya adalah solat. Kalau solat kita tidak laksanakan, semua amal ibadah hampa, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini masih ada 3 hari lagi bulan Syaban. Mari kita perbanyak, kalau kita mampu puasa sunnah dan solat sunnah, dan mampu berbagi di bulan ini, karena kita adalah gerbangnya untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Apapun yang kita lakukan pada bulan ini sesuai dengan kata Nabi. Aisyah pernah ditanya oleh Rasulullah, "Atadaruna lima summiya Sya'ban?" Tahu tak engkau yang terjadi pada bulan Sya'ban ini? Aisyah kata Nabi. Lalu si Aisyah menjawab, katanya, qalu Allahu wa rasuluhu alam. Kata Aisyah, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Nabi kita menjawab, kata beliau, li'annahu yatasa'abu fihi khairan katsiran. Ternyata jemaah Jumat yang berbahagia, apapun yang kita lakukan pada bulan Syaban ini, kata Rasul, itu pahalanya bercabang menjadi banyak. Apapun itu, sedekah, infak, menolong orang, solat sunat, solat wajib yang kita lakukan, puasa sunat yang kita lakukan di bulan Syaban ini, ternyata khairun katsirun. Semua kebaikan akan berlipat menjadi banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, karena di bulan Syaban ini adalah seluruh amal kita 1 tahun kemarin dinaikkan oleh Allah dinaikkan oleh malaikat kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, wa fiha tarfa'u a'malahum. Pada malam nisfu Syaban kemarin seluruh amal kita sudah dilaporkan kepada Allah 1 tahun yang silam. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita masih hidup sampai tanggal 10 dan 29 Syaban, mari kita benahi diri. Kalau seandainya putus silaturahmi selama ini dengan tetangga, dengan karib kerabat, jangan kita biarkan sebelum Ramadan masuk. Mari kita puas pahu dengan tetangga, dengan karib kerabat, dengan saudara, dengan siapapun kita. Putus selama ini kita sambung, retak selama ini kita benahi, ya rusak selama ini kita perbaiki. Kenapa? Puasa Ramadan, amal apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti, kalau kita masih ada permusuhan dengan tetangga kita, dengan saudara kita, ada sakit hati, ada dendam, maka segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita masih ada 12 hari lagi, ya kita untuk membenahi diri. Dengan siapapun kita selama ini ada permusuhan, ada sakit hati, mari kita benahi. Kita sambung lagi silaturahmi kita. Ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jangan sampai kita kena permusuhan dengan orang, kita dihukum oleh Nabi matinya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin yang berbahagia, mari ya sebagai penutup khutbah kita pada siang ini, mari sekali lagi kami mengajak, ya khatib mengajak kita semua untuk membenahi diri. Solat jangan ditinggalkan, ibadah jangan ditinggalkan. Mari kita perbanyak. Yang terakhir, jangan kalau ada selama ini hubungan kita yang retak dengan siapa saja, jangan kita pelihara, kita bersihkan sampai akhir Syaban ini masuk. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil